rapat pertemuan terkait dengan perubahan sistem atau tarif di lampu PLTS kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala Desa urusan pemerintahan yang harus diselesaikan di kabupaten sehingga beliau tidak bersama-sama kita. Kami juga selaku pemerintah Desa Sambali yang mewakili segenap masyarakat Desa Sambali tak lupa mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku tenaga teknisi PLTS, Bapak Harisman, diberikan selalu kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan PLTS kita. Alhamdulillah, kepala desa juga sudah bisa mengambil sikap untuk berkomunikasi langsung sama tenaga teknisi sehingga beliau berada di tengah-tengah kita dalam rangka memperbaiki PLTS kita. Salam sejahtera untuk warga Desa Sambali. Semoga kita sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di sini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan PLTS kita juga sudah sehat. Alhamdulillah. Kita tidak lupa juga berselawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang saya hormati Pak Desa, Pak Sekdes yang mewakili, dan Ketua BPD, Pak Dusun yang bersedia hadir, dan masyarakat yang antusias untuk hadir mendengarkan apa persoalan PLTS kita. Baik, saya mulai dengan bicara awal dulu, bahwa PLTS ini kalau nggak salah itu proyek kementerian 2017 yang dilaksanakan PT Indo Elektrik untuk 6 desa. Nilai proyeknya kalau nggak salah ini sekitar 48 miliar rupiah total. Kalau untuk Sambali ini itu 7 miliar lebih. Hibah tata kelola PLTS asetnya dicatatkan di penerima hibah. Kalau itu diberikan ke kabupaten, ke Pak Bupati, maka aset PLTS itu dicatatkan ke dalam aset daerah, sama statusnya dengan aset-aset yang lain seperti bangunan, termasuk kantor desa ini. Ini kan aset kabupaten ini, toh. Jadi tidak ada beda. Artinya itu barang tercatat dan tidak boleh dihilangkan oleh masyarakat. Kalau dihilangkan itu masuk delik umum, pencurian. Nah, itulah tanggung jawab kita di desa, baik pengelola dan perangkat desa, untuk menjaga PLTS itu berlangsung aktif terus 24 jam. Karena kalau PLTS itu sudah mati, maka peluang masyarakat untuk meminta bagi-bagi modul itu terjadi di mana-mana. Jadi kita juga yang rugi. Karena kalau kita sudah diberikan bantuan hibah sekali, tidak ada istilah kita dibantu 2 kali. Karena pulau lain di Pangkep saja itu masih ada 27 pulau yang belum ada PLTS. PLN tidak mampu. Jadi harus PLTS juga. Dan alhamdulillah 2024 tahun depan kementerian sudah bisa membuka 2 kegiatan. Yang pertama di AK, transfer ke APBD provinsi untuk mengadakan PLTS, atau APBN murni, yang seperti PLTS kita ini kan APBN murni. Tapi kalau Pulau Pasi itu di AK itu.
Artinya uang dari keuangan langsung masuk ke APBD provinsi, nanti SDM provinsi yang melelang. Itu namanya DAK, dana alokasi khusus. Nah, jadi dari aset yang tahun 2017 ini itu sebenarnya garansi 5 tahun, Pak. 5 tahun itu apa saja? Baterai, SCC, apalagi itu. Pokoknya selain daripada modul surya. Sementara modul surya itu 10 tahun. Artinya kalau ada kerusakan, kecuali pecah ya, rusak dalam artian tidak keluar arus, padahal fisiknya masih bagus, itu boleh diklaim ke mana? Siapa yang terima aset? Berarti kita harus bersurat ke bupati, ditembuskan langsung ke kementerian karena PPK atau apa namanya penanggung jawab proyeknya berada di kementerian. Jadi mereka lah akan panggil itu kontraktor, distributor dan seterusnya akan mengganti kalau masih ada garansi, terutama di modul surya. Masih ada itu ya. Sekarang masuk tahun ke-7, berarti ada 3 tahun lagi itu. Tapi kalau untuk baterai dan SCC itu sudah habis, hanya 5 tahun. Terakhir tahun kemarin kalau nggak salah. Nah pertanyaannya kenapa ini rusak? Ya. Jadi sebenarnya tidak berbeda antara PLTS dengan kita punya mobil. Semewah apapun mobil diberikan, tanpa perawatan tetap akan mogok. Gitu? Nah di sini ada operator. Apakah masyarakat perlu menyalahkan operator? Tidak. Karena operator itu kalau mobil mewah tadi, operator itu adalah seorang supir bupati, ya kan? Apakah bupati menyalahkan operator kalau dia mogok di jalan? Tengok dulu persoalannya. Kalau kesalahannya akibat supir lupa atau telat bawa ke bengkel, gitu, itu kesalahan dia. Tapi kalau dia mesinnya atau mati tanpa sebab, itu operator tidak bisa disalahkan. Nah kembali ke kasus di desa kita, bahwa kerusakan ini sebenarnya kuncinya tidak ada kegiatan perawatan, hanya mengandalkan kontraktor. Artinya tanggung jawab 5 tahun itu. Namun sebenarnya kesalahan di operator itu sebenarnya PLTS terpaksa dihidupkan padahal baterainya sudah habis, dan ini yang fatal. Dan kalau ini terjadi sekali saja sekarang misalnya, itu langsung rusak baterai, walaupun tidak semua tapi akan mulai rusak beberapa. SCC juga akan hangus karena SCC di saat dia mengecas baterai di saat kosong dan matahari terik sekali waktu itu, maka dia terpaksa panas sekali. Itulah, dan itu dalam masa 1 tahun pasti ada kejadian seperti itu. Misalnya hari ini hujan, besok cerah sekali, itu berasa itu SCC. Nah bagaimana cara mengantisipasinya? Saya sudah pasang alat di sana, di dalam kontrak juga sudah dibunyikan, yaitu di pasal 1 ayat 4 itu namanya low voltage disconnect. Jadi kalau misalnya ada PLTS ini mati, itu memang PLTS-nya tidak mampu faktor cuaca. Artinya misalnya 1 hari mendung hujan, itu PLTS saya hitung masih tetap beroperasi sampai besok paginya. Akan tetapi jika 2 hari berturut-turut, maka PLTS akan mati malamnya. Tapi jam berapa dia mati itu nanti LVD yang atur. Bisa saja jam 10, 11, 12 atau menjelang pagi. Dia akan mati sendiri kecuali di shelter. Jadi shelter itu akan hidup terus. Jadi kalau seandainya ada warga ada mendesak mau cas handphone ke sana aja. Kalau seandainya PLTS mati. Karena listrik warga saja yang dimatikan. Kapan hidupnya? Jika besoknya ada cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya nggak ada, belum dihidupkan. Tapi di PLTS tetap hidup gitu. Listrik di PLTS tidak akan pernah mati di sana. Jadi kalau ada yang mendesak butuh cas handphone segala macam, itu pergi aja ke shelter. Hubungi operator, pasti ada listrik di sana walaupun cuaca tidak baik. Nah,
PLTS itu dirancang untuk beroperasi 24/7, artinya 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 365 dalam setahun. Kalau misalnya dia mati, itu hanya terjadi jika 2 hari berturut-turut cuaca hujan mendung, dan itu terjadi kayaknya hanya 3 atau 5 kali dalam 1 tahun di musim hujan ada. Tapi dari sekian banyak PLTS yang diperbaiki, hanya Batu Bingkung yang tidak mati, walaupun 3 hari kayaknya hujan juga tidak mati itu karena kapasitasnya besar. Jadi penggunaan PLTS di sana hanya 30%. Artinya baterai itu hanya keluar tiap hari hanya 30. Jadi dia 30 100 30 100. Kalaupun cuaca tidak baik nanti turun ke 60 70. Turun lagi misalnya ke 50 70. Begitu akhirnya sampai 3 hari atau 4 hari berturut-turut baru dia menyentuh angka 0, dan itu mati. Tapi dia tidak 0 ya sebenarnya, ada sekitar 10%. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami kenapa dia rusak. Nah, bagaimana ini sebagai catatan di kontrak, kalau ini rusak itu konsekuensinya biasanya masyarakat menunggak bayar kalau pelayanan dari PLTS-nya tidak baik. Nah, itu harus kita antisipasi karena ada perjanjian kontrak ya. Jadi saya juga punya porsi bertanggung jawab terhadap pengawasan operator. Jadi ingatkan operator, terutama nanti dalam bentuk SOP standar operasi, bagaimana polanya, mekanismenya jika marga minta daya tambah. Maka mekanismenya adalah masyarakat daftar dulu ke pengelola. Jadi nanti di akhir bulan saya minta operator mengukur ukurannya, misalnya tegangan baterai di pagi hari baterai berapa tegangannya, kemudian di saat cerah baterai itu penuh jam berapa dengan indikator lampu kedua berkedip itu semua ya, tanpa kecuali SCC berkedip semua, itu jam berapa yang mulai. Nah, ukurannya kalau untuk PLTS yang sehat dengan dengan otonomi 2 hari, artinya jika terjadi mendung 1 hari, PLTS masih kita bertahan 2 hari sejak cerah. Itu harus penuh baterainya di saat cerah itu jam 1. Kalau lewat jam 1 itu sudah warning. Kalau sampai jam 2 dia baru penuh, maka di saat cuaca tidak cerah dia pasti mati jam 11 atau jam 12. Jadi menjelang itu berbulan-bulan itu. Jadi PLTS itu nanti kalau dia akan menuju mangkrak, kita sudah tahu progres kapasitas kemampuannya itu akan terlihat, dan masyarakat bisa melihat dengan misalnya ini cuaca kemarin cerah, sekarang mendung hujan, tapi PLTS mati jam 5 pagi, berarti PLTS sudah mulai masuk masalah. Walaupun di saat cerah dia tetap 24 jam, tapi di saat dia mendung sudah mati. Di pagi hari dia akan mundur-mundur terus, misalnya jam 5, besoknya begitu, mundur sampai jam 12 malam. Itu masyarakat sudah bisa mendeteksi, dan perlu diingatkan pengelola untuk bagaimana mengatasi bersama saya. Jadi memang ini termasuk garansi, artinya selama kontrak saya harus jamin pekerjaan itu, kecuali di luar itu, misalnya ada kerusakan baterai baru, lalu ada misalnya penambahan kontroler baru karena misalnya kuota yang kita berikan sekarang sudah habis, berarti kan kita harus menyiapkan diri lagi untuk berinvestasi ke sana. Jadi kalau misalnya nanti ada investasi di sana, itu kan aset bupati. Artinya barang yang rusak di situ nggak boleh hilang. Kalau hilang itu masalah itu. Walaupun dia rusak, misalnya SCC itu kan hangus, itu sudah gosong toh, itu nggak boleh hilang. Karena kalau di saat ada pemeriksaan, mana barangnya gini sudah gosong Pak Bupati, Bapak Bupati ganti dong. Tapi kalau barangnya nggak ada, gimana cara minta gantinya? Tapi kalau seandainya dalam proses kontrak ini ada saldo yang memungkinkan kita belanja modal, belanja aset di sana, itu bukan milik bupati, tapi milik desa. Bisa dipahami ya? Oke.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya, saya kemarin polanya dengan simulasi-simulasi dengan Pak Sekdes itu kayaknya kita kontrak 18 bulan atau 1,5 tahun. Dengan target nanti ada saldo sekitar 4 juta bersih untuk belanja SCC. Jadi misalnya kita buka kuota sekarang, langsung saya sampaikan bahwa perhitungan saya itu yang dasar sekarang 360 ya. Nah, nanti yang 360 bisa pindah ke 500. Silakan kalau bisa dibikin edarannya siapa saja yang minta. Jadi diprioritaskan yang ada di sini dulu, karena kita berikan apresiasi bagi masyarakat yang hadir ya. Bagi yang minta langsung disetujui, tapi bagaimana persetujuannya itu harus di bulan tanggal baru ya. Sekarang tanggal sudah bisa ini ya, sudah tanggal baru ini ya. Artinya sudah bisa langsung diubah ini. Artinya pembayarannya berarti bulan depan. Nah, masalah tarif nanti akan dibahas oleh Pak Mulyadi. Mana Pak Mulyadi? Nah, mungkin hitungan beliau sudah matang ini kayaknya. Jadi untuk sekarang kita buka kuota nanti, silakan nanti diminta itu 500 watt mampu PLTS itu bertahan 24 jam dengan kondisi 2 hari otonom itu sebanyak 100 rumah. Ya, mau dicatat itu. Mekanismenya bagaimana supaya jangan terjadi keributan di masyarakat, maka siapa yang duluan minta itu yang disetujui. Kalau seandainya PLTS tidak mampu, maka pengelola meningkatkan PLTS, misalnya dengan membeli SCC, baru dibuka kuota baru dilanjutkan, dan targetnya sampai 700. Ya mudah-mudahan 3 bulan lagi sudah bisa ini Pak, untuk belanja aset ini di PLTS. 3 bulan lagi ya, kalau seandainya target 4 juta saldo bersih itu bisa didapatkan. Nah sekarang masalah kepuasan warga, saya melihat bahwa banyak laporan ke warga ini, ke operator yang menyatakan kok saya habis, itu tetangga saya masih hidup lampunya, ya kan? Banyak seperti itu ya. Jadi sebenarnya seolah-olah ini limiternya berbeda, rusak ini, gitu ya, tidak ini. Limiter itu sudah distandarkan oleh SNI segala macam, tidak beda. Pengukurannya sama. Yang membedakannya adalah perilaku masyarakat. Contoh, selama ini saya yakin itu masyarakat tidak pernah menyentuh saklar lampu. Benar nggak, ibu-ibu? Ini ibu yang di rumah. Benar nggak? Nggak pernah kan? Kalau sekarang bagi yang tidak menyentuh saklar, dia pasti habis. Nah, kalau tidur malah justru sebaiknya tanpa lampu kalau tidur yang terbaik menurut Rasulullah. Itu memang pernah dengar hadis ya toh? Karena mata itu walaupun kita istirahat, mata itu rupanya tidak istirahat selagi ada cahaya yang masuk. Kalau mau kualitas tidurnya sempurna, biasakanlah tidur tanpa lampu. Artinya kalaupun hidupkan lampu, ya kasihlah ke masyarakat untuk jalan. Kalau ada pagi mau nelayan mau apa, kan kelihatan jalan. Jadi satu lampu aja gitu. Dan satu lampu di luar itu biasanya cahayanya remang-remang masuk ke dalam kamar. Itu. Nah, lalu masalah lampu emergensi. Lampu emergensi itu saya ukur itu 45 watt. Karena dia selain memberikan keterang 7 watt, dia juga ngecas baterai yang ada di dalam. Sekarang untuk apa kita pakai lampu itu? Toh kami jamin PLTS-nya nggak mati. Itu gunanya kan kalau dimatikan PLTS-nya kan. Seharusnya itu bisa untuk 5 lampu. Kalau 1 lampu, kalau sempat ada 2, sudah banyak, habis untuk itu aja itu. Jadi itu boros. Kalau ingin berhemat, pakailah lampu yang 3 watt, 5 watt. Tapi kalau bisa yang standar terang lah ya, yang teruji ya. Kalau kayak Philips itu kan terangnya bagus itu. Nah, lalu ada limiter itu ada alarm. Alarm settingannya berapa watt? 50, 60, 60.
Artinya kalau sudah tinggal 60 kan bunyi. Jangan pakai TV lagi. Mati, tidur. Matikan semua, besok pagi masih bisa untuk ngecas handphone itu kalau tinggal 60 itu. Jangan bunyi, ya dihantam lagi hidup TV apa habis. Ya kan? Jadi 3 bulan ke depan kita insya Allah bisa buka kuota sampai 700. Itu rencana ya. Tapi untuk sekarang ini hanya 500 watt, 100 rumah. Mekanisme silakan diatur, tapi yang jelas sistemnya daftar tunggu. Jadi misalnya dari 100 ini yang daftar 120. Jadi kita setujui 100 rumah. Yang 20 ini kapan? Tunggu kami bicarakan dulu untuk belanja investasi di sana. Uangnya dari mana? 4 juta tadi, mungkin 3 bulan sudah dapat 1 SCC, atau bisa saja saya kirim dulu, nanti 3 bulan baru bayar. Bisa, nggak masalah. Yang penting komitmen aja sebenarnya. Yang penting kebutuhan masyarakat dipenuhi dulu. Lalu limiter. Kalau limiter itu rusak, itu operator saya larang untuk bypass atau langsung. Caranya bagaimana? Menjelang itu diperbaiki, itu sharing. Artinya ditarik dari rumah tetangga ke limiter tetangga yang masih bagus. Tadinya 360 watt, maka dibikin 2 kalinya. Berarti 720. Dan mohon bersabar antara 2 warga, jangan kelahi, jangan saling mencurigai, kamu paling banyak pakai ini, habis ini kan, itu kan. Hindari itu menjelang ada keputusan untuk selesai diperbaiki atau pakai dana desa untuk beli limiter, itu boleh. Saya sudah bicara dengan Pak Inspektur masalah limiter, itu masuk ke pemberdayaan, itu masuk ke bantuan masyarakat, bukan masuk ke aset PLTS. Kecuali kalau yang ada di PLTS itu harus jelas asetnya. Tapi kalau hanya membeli limiter, itu paling ya 1.100.000 lah masuk pajak itu kan. Nah, itu boleh bantuan masyarakat. Artinya itu bukan aset, itu bantuan langsung. Nah, untuk pasal-pasal di sini saya jelaskan. Kemarin itu baterai rusak 19. Total kemampuan PLTS itu sekarang 130.000 watt jam per hari. Nah, silakanlah dihitung 130.000. Kalau misalnya 400 watt rata-rata kali 3 berapa rumah 300 sekian, berarti kan 12.000 ya, 120.000. Jadi angkanya tadi sudah pas itu 360 watt sebanyak 219 rumah plus 100 rumah untuk 500 watt, totalnya saya hitung 130.000 watt yang bisa diberikan saat ini pasca perbaikan yang di dalam kontrak. Lalu selanjutnya SCC itu ada 7 yang diperbaiki kemarin, masih ada yang belum diperbaiki 2, dan yang tidak bisa diperbaiki 2. Jadi ini tidak masuk dalam kontrak karena sudah saya stop mampu dengan kemampuan itu minus 4. Jadi kalau nanti kita mau beli, kita jangan pakai itu lagi, tapi pakai merek lain, misalnya Schneider. Itu Schneider minimal 4, tapi tidak mesti 4-4-nya dibeli langsung, bisa beli 1. Kalau beli 1 itu dia bisa mendapatkan 14 ribuan. Potong efisiensi katakanlah 10 ribuan. 10 ribu watt lah itu yang real betul-betul bisa diberikan ke warga. Misalnya bukan 500-nya tetapi selisihnya. Misalnya dari 365 ke 500 berapa selisihnya? Nah, katakan misalnya 150 watt, maka kalau kita dapat 15.000, maka bisa 100 rumah lagi. Gampang hitungannya, nanti saya dengan operator saja untuk berikan hitungan. Seperti itu. Kemudian operator. Masyarakat harus tahu, selain daripada pendampingan kemarin, operator bisa bongkar pasang.
operator itu sebenarnya tidak boleh tanpa ada saya di situ. Artinya tanpa teknisi membongkar baterai, bongkar ACC tidak boleh. Itu sangat berbahaya. Membahayakan dirinya dan membahayakan peralatan. Lalu kalau misalnya ada persoalan, maka di sana kan bisa online, jadi saya bisa video call. Artinya saya tidak mesti mendampingi secara langsung, tetapi bisa secara online. Karena sekarang zamannya sudah online. Nah, yang terpenting operator nanti, dan sudah saya bekali juga gitu. Siapa yang mencuri listrik pasti ketahuan. Karena operator tidak kerja sendiri. Pengukuran yang dilakukan operator melalui pengawasan dan bimbingan saya online. Misalnya ini ada pencurian, gejalanya sudah terdeteksi. Sekarang mencari siapa yang mencuri listrik, itu langsung rumahnya ketahuan. Mekanismenya seperti apa? Ini ada Pak Mabin saya sini ya. Ini rawan ini Pak. Kalau terjadi nanti persoalan pencurian listrik ini, ada juga masyarakat yang ngotot ya, udah jelas salah ngotot lagi kan ada itu. Tidak di sini saja, mungkin di daerah lain pernah nyuri indah parah sekali. Artinya selama ini sebenarnya kenapa tidak ditindak? Sebenarnya tidak ada barang bukti. Karena persepsi masyarakat menuduh tanpa barang bukti fitnah, walaupun dia melakukan. Maka dia berpeluang terus untuk melakukan kecurangan. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Kalau terjadi gejala pencurian listrik di panel distribusi, Pak Operator nanti laporkan periodik ke saya. Ada pengawasan mungkin sekali seminggu, sekali sebulan. Akan terdeteksi siapa ada nggak gejala pencurian. Oke, ada, saya bilang kan misalnya. Maka dia akan saya bimbing bagaimana dia mencari. Misalnya di tiang, ukur. Akhirnya ketemu, nanti saya minta dia. Oh iya, tester udah ada ya, nanti beli dulu. Oke, alat ukurnya harus dibeli, nanti kas yang pertama itu kita pakai. Jadi dipoto, jadi kan alat ukurnya itu kan tergantung gitu di kabel, di SR, dipoto diarahkan ke rumah, operator wajib putuskan langsung. Kalau itu sudah memenuhi syarat pencurian, ya itu langsung diputus di tiang. Saya nggak mau ribut-ribut nanti diputus, diambil meteran, nanti disambung lagi karena dia juga menganggap salah, sama juga dari ketubur basah, curi lagi dia. Nah, peluangnya itu yang dihilangkan, artinya harus diputus di tiang. Barang bukti ini ada, maka operator menyampaikan itu ke desa atau ke pengelola atau. Nah, keputusannya bagaimana? Ya tentu apakah berdasarkan aturan main kita yang sepakati atau masyarakat yang memutuskan. Jadi masyarakat yang melakukan kesalahan harus diserahkan kepada masyarakat. Jangan nanti terjadi bentrok antara personal dengan personal operator, nggak boleh. Berbahaya itu. Tapi kalau masyarakat sudah diadu dengan masyarakat, dimediasi dengan perangkat desa, dengan Pak Babinsa segala macam, maka diselesaikanlah persoalannya dengan masyarakat. Apakah dia tidak diberikan listrik permanen atau bagaimana, maka itu nanti boleh dibicarakan dan itu harus tertulis supaya masyarakat tahu bahwa ini keputusan bersama gitu. Jadi operator menindak itu bukan kewenangan dia, tapi dia hanya mengamankan sementara. Keputusannya sambung atau tidak atau bagaimana kelanjutannya itu keputusan masyarakat. Nah, jadi operator ini kerjanya hanya menjaga LTS jangan ada masalah. Lalu yang item lagi ini, kalau seandainya limiter ada penambahan, saya bisa memediasi karena limiter ini hanya satu model sekarang Pak. Ada yang model pelet pakai itu, yang model ini nggak ada lagi jual. Nanti bisa saya mediasi ke pabrik untuk pengadaannya kalau ada dana desa di situ. Nah, untuk jangka waktu kontrak ini kan 18 bulan ini pekerjaan yang saya kerjakan ini baterai dan SCC dan LVD itu saya jamin selama kontrak 18 bulan. Jika rusak maka saya minta pengurus kirim ke benteng.
Karena apa? Karena kalau misalnya saya ke Sulawesi, misalnya ke Pangkep semacam, saya akan siapkan waktu ke sana. Tapi kalau nunggu kapal ke sini, habis waktu saya untuk keliling ya. Jadi mohon kesediaannya untuk mengirim barang itu ke Benteng. Jadi di Benteng saya perbaiki, karena memang ada juga desa-desa lain yang saya garansi. Kayak Kolasi rusak dia kirim ke sana, misalnya limiter. Ada juga yang belum kontrak ini, yang kayak Latondu, kemarin kirim limiter 10 saya perbaiki di Benteng. Ya. Jadi pembiayaan kontrak ini sudah termasuk perjalanan dan segala macamnya. Kalau sekiranya nanti Bonea misalnya tahun depan perbaikan, maka dua desa ini akan saya up kembali tanpa biaya. Artinya biaya perjalanan saya yang mahal, hampir 9 juta Pak Ibu ke sini 3 kali pesawat. Oke, saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti ada kekurangan yang penyampaian saya, mungkin bisa ditanya langsung. Itu yang penting-penting. Terima kasih. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja barangkali. Yang ingin kami pertanyakan di sini tentang penjelasan tadi, yaitu tentang penambahan. Tadi itu berapa 500? Ya. Itu apakah itu untuk penggunaannya, Pak? Batas penggunaannya apa-apa saja yang bisa dipergunakan dengan kekuatan itu, Pak? 500 kWh. Terima kasih. Saya pilih sebentar. Langsung saja. Settingan limiter itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu M5 ampere. Pernah pakai remote? Iya. M5 ampere ya? Ya, satu kan? Oke. Jadi settingan ini selain daripada energi, jadi saya berikan kuliah sedikit ya. Ada dua hal itu yang berbeda. Pertama namanya energi, yang kedua daya. Yang 360 ini apa? Itu energi, karena satuannya watt hour, watt jam. Kalau 360 watt pakai setrika 1 jam habis gitu ya. Artinya watt pemakaian dikali dengan jam. Oke, itu bisa dipahami ya. Kalau misalnya kita pakai beban 10 watt lampu, maka habis selama berarti 36 jam. Betul Bu ya? Jadi ini Bu udah pintar ini cara ngitungnya. Jadi kenapa habis bisa dihitung sebenarnya. Misalnya lampu itu ada 15 watt. Maka kalau seandainya dipakai nggak habis itu sampai pagi, hanya habis 300 lah mungkin ya. Lalu pertanyaannya yang kedua yang terkait dengan apa yang bisa dipakai, karena limiter itu dibatasi selain daripada energi yang saya katakan tadi 500 ya, pertanyaannya 500 watt WH, itu yang membedakan hanya energi. Yang orang tetangga 360, kita 500 watt. Artinya kalau pakai 50 watt totalnya kontinu itu 10 jam habis. Kalau pakai 5 watt 100 jam habis. Jadi makanya kalau dengan menggunakan lampu yang hemat itu pasti bertahan lama. Bisa dipakai untuk TV dan lain-lain. Nah, apa saja komponen atau alat-alat di dalam yang bisa dipakai dengan 500 watt itu tidak ada kaitan dengan 500 watt. Hanya berkaitan dengan berapakah daya yang diperbolehkan oleh limiter dan MCB-nya. Ada dua itu. MCB kalau dia 1 ampere berapa wattnya tentu dikali 220, karena P watt sama dengan tegangan kali arus. Itu rumusnya. Jadi kalau 1 ampere itu penggunaan beban hanya boleh 220 watt. Apa alatnya? Ya cari aja. Misal
Kalau rice cooker besar itu 300 watt, mungkin banting dia. Tapi yang kecil bisa, karena ada yang ukuran menengah itu ya. Lalu apa lagi? Pompa air 175 watt bisa pompa air bisa. Yang 360 bisa juga itu. Bisa, nggak akan mati dia. Apalagi itu. Kalau kulkas LPG Pak? Kalau kulkas ada 2, freezer sama refrigerator. Kulkas keluarga itu kan, itu ada yang 65 watt bisa. Cuma nanti cepat habis mungkin gitu kan. Kalau 500 ya pandai aja, paling tetap dingin, cuman diatur aja penggunaannya gitu. Misalnya jangan dihidupkan dulu sebelum tidur. Nanti kalau dihidupkan habis sendiri oleh kulkas di siang hari misalnya kan. Itu kan manajemen kita. Yang tidak boleh itu mencuri. Karena kalau ada yang mencuri, perhitungan pencurian itu besar sekali wattnya, itu di luar kontrak. Akibatnya peltes akan rusak. Target perawatan kita harus di atas ini lagi. Kalau ada, kita hitung pencurian itu. Makanya untuk pencurian listrik itu ada SOP yang akan saya terapkan dengan operator. Nanti saya bina bagaimana dia tahu dan bagaimana cara mencari dan kelanjutannya pengelola penindakannya seperti apa. Karena kalau peltes sudah ada yang mencuri, maka akan ada pola pembiaran dan itu penyakit menular. Yang tragisnya lagi ada operator yang terlibat. Keluarganya di los semua itu di satu desa, saya tidak perlu sebutkan. Operator mencuri listrik ada juga. Jadi itu ya, Bu ya. Kira-kira pertanyaan saya sudah, pertanyaan Bapak sudah terjawab ya. Oke. Itu kan tergantung kepada kita. Kalau hari ini kita mau mendaftar kepada susah, kan diokekan juga. Tapi ada juga tahap-tahap berikutnya, seperti yang sampaikan tadi. Iya. Dari hal itu dulu, yang sebenarnya dapat disampaikan lagi. Ya. Terima kasih. Kesempatan yang kedua. Begini salam saya barangkali pada pertanyaan saya ini. Ini adalah kepentingan masyarakat. Sekarang kita ini kan sementara dalam perbaikan, sementara masyarakat juga mungkin pengetahuannya belum sampai pada masyarakat umum bagaimana problem atau solusi perbaikan ini. Nah, maka kami di sini perlu pertanyakan juga di sini dan juga masyarakat di sini bertanya-tanya bagaimana proses perbaikan itu. Apakah dianggap dibebankan kepada masyarakat atau dibebankan ke pemerintah? Ya, itu mungkin diperjelaskan juga bahwa supaya masyarakat juga ini dalam pembayarannya itu dia hati-hati betul bahwa ini betul-betul untuk kebaikan kita. Untuk persoalan berutang seperti apa yang dimaksud oleh penanya tadi, Pak Kasim, bahwa kita berutang kepada teknisi, ini sudah sempat saya dibisiki bahwa nanti bulan depan baru terhitung. Berarti mulai bulan September, akhir September berarti kita sudah harus membayar. Begitu Pak Di. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dari ada 2 opsi nanti yang akan membayar dan memberi kesetujui bersama. Yang pertama itu yang KWH 360 per bulannya 35.000. Yang kelas pertama yang 500 KWH itu 55.000. Mohon maaf dulu. Konteks dari pertanyaan ini Pertanyaan saya terkait jadi total 318 unit rumah terbagi menjadi 2. Yang 100 KWH memang setuju semua, kalau memang terdata semua kali 55.000 totalnya 5.500.000 per bulan. Kemudian 218 totalnya 7.630.000 per bulan. Jadi kita tambah 2 opsi, totalnya 13.130.000 untuk pemasukan itu setiap bulannya. Nah, kemudian untuk hok highway
Nilai kontrak kita itu sebanyak 5.140.000 per bulan. Nah, wajib kita bayar karena kita sudah utang. Itu kita bayar selama 18 bulan. Kita anjur. Jelasin. Mungkin perinciannya mungkin itu termasuk operatornya Ya, berapa. untuk operator ini hitungan saya ya. Saya lebar operator sama operasionalnya itu 4 juta per bulan. 4 juta per bulan. Jadi sisa saldo kita menjadi 3.990.000 per bulan. Nah, ini kita akan beralih untuk aset. Karena ada payroll itu belum berubah sampai sekarang itu operator. Ya justru saya berpikir yang 4 juta itu. Nah, dari pengamatan itu dengan operasional yang ini bukan cuma honornya. Karena ada pemeliharaan kan. Jadi kalau sudah ada kas 3 bulan berjalan, itu kuota 700 sudah bisa dibuka lagi. Dengan saldo yang 399 ini kan. Ya, kalau bisa 700 juga ditetapkan tarifnya. Biar tahu ya, langsung nggak merapat 2 kali. Iya, iya. Jadi mungkin dengan pertanyaan lebih lanjut. Ya, ini operator sama operasional itu laporan saya. Guys, sekarang operator berapa? Per bulan. Per 1 orang. Jadi yang untuk standar ini kita anggap clear bahwa sekiranya tidak ada yang minta 100 gitu kan. Nah, itu totalnya dihitung, itu sisa saldo ada sekitar 2 juta ya Pak. 1.900.000. Ya, hampir 2 juta kan, dan itu bisa dipakai untuk operasional, misalnya dari mitra rusak perbaiki, dan itu sifatnya menabung untuk belanja aset. Nanti ditargetkan pada bulan ketiga keempat kita sudah bisa pakai uang itu untuk beli SCC 1, baru kita buka kuota lagi gitu. Terus sampai bertahap mungkin bisa sampai 1.000 gitu. Jadi uang itu kita putar, artinya ada pengembangan. Nah, dengan pola seperti ini biasanya PLTS mandiri. Kenapa? Tidak ada istilah kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Toh pengelola membeli aset baru yang bagus, baterai apa gitu kan. Jadi kemungkinan ini PLTS mangkrak nggak ada lagi. Nah, yang rusak juga di luar kontrak ya tentu pembiayaannya dari situ juga gitu. Jadi kita sama-sama memplot anggarannya dengan tarif dasar ini tanpa belum ada pergerakan perpindahan warga dari 500 itu tetap masih ada kasnya. Gitu Pak. Jadi kas itu operasional masih ada aman. Tapi seandainya kita buka untuk 100 meskipun tidak cukup, apakah yang sudah bisa 500 ini? Sudah bisa langsung dibuka sekarang. Artinya sudah berlaku untuk pembayaran bulan depan. Kalau begitu saya daftar pertama Pak. Oke. Jadi itu langsung dibuka sekarang. Langsung pengelola atau gimana? Jadi yang mau mendaftar, yang mau menaikkan KWH 500 KWH bisa daftar sekarang. Jadi targetnya untuk pertama kali ini 100, dibatasi 100 per bulan. Kalau 1.000 berapa? Jadi gini, saya kira mungkin ada persoalan kalau langsung ke 1.000, karena nanti akan ribut gitu ya. Jadi kita kemampuan kita ini sesuai dengan target. Artinya kita batasi untuk saat ini 500, kuota baru ke 700 nanti itu bulan keempat. Nah nanti kita evaluasi PLTS-nya, ya mudah-mudahan dalam 1 tahun ini bisa sampai 1.000 gitu. Tapi kan kita melihat perpindahannya. Karena saya yakin di mana beberapa tempat itu kalau kita buka 100 ini itu tidak langsung 100 itu hari ini juga. Mereka akan melihat tetangga dulu benar nggak, nanti sudah bayarannya mahal nanti masalah lagi PLTS-nya jadi gitu. Jadi masyarakat sifatnya mendengar tetangga, melihat gitu, oh saya besok bulan depan lah mau tambah gitu kan. Jadi saya yakin yang 100 ini nggak habis Pak Biaya, nggak habis.
Nanti kita evaluasi lagi bulan depan. Misalnya nggak mau dia 500 langsung ke 700 saja misalnya kan. Ya kita buka bulan depan mungkin begitu. Jadi itu fleksibel gitu. Nah kalau untuk 1000 mohon maaf Pak, belum sampai target kita mungkin tahun depan lah. Kalau 1000 kita lihat kemampuan bagaimana menyiapkan SCC di sana, itu maksimal bisa 6 lagi. Nambah baterai kan masih bisa tambah 5 itu ya. Jadi gimana ya? 100 pelanggan pertama itu kita 250. Tapi lampu disediakan. Iya toh. Lampu sama Nah, lampu. disediakan. Iya, betul. Jadi tidak maksud saya ini dengan pemahaman kita ini. Jangan sampai kita pahami bahwa 1000 untuk hari ini karena berjalannya ini acara 1 minggu, kemudian kita dapat lagi transfer besok 1000 ya. 1000 itu mau berapa hari pokoknya yang 1000 itu. Iya, itu. Oke, ya 1000 yang sangat besar. Please, itu ya. Oke. Kemudian anu kita berapa? 200 ya? Biayanya 200. Iya, tidak disediakan fasilitas. Iya. Ya nanti dikembalikan lagi setelah hari ke-8. Jadi hanya 7 hari itu nanti operasi. 1000 kWh dengan nilai biaya 200.000 per 1 minggu. Dengan catatan bayar dibuka. Iya. Iya kalau gas maka itu. Kacau pembukuan ini. Kemudian itu instalasinya ditanggung oleh yang bersangkutan. Iya. 200.000 itu. Oh ya, kabel Kabel pesta kalau rumah baru gimana? Jaringan baik setuju dengan aturan itu? Bungku. Kemudian terkait operasional PTS yang poin ke-6 ini bisa diambilkan di kas PLTS sesuai dengan kebutuhan. ya. Yang dari saldo yang sekian tadi. Forum juga ada istilah orang kita. Sebenarnya makan kami nak ini. Belakangan ini Pak. Kenapa sudah ditagih? BM berarti. Iya, tidak bisa kita gelongan apa ini? Iya. Tanggal 1. Tanggal 3 mau lari kemana? Ini Tanggal 1 dan paling lama tanggal 3. Dan apabila terlambat maka akan dikenakan sanksi atau denda. Denda itu berapa? Dinolkan aja. Dinolkan aja. Tidak, dinolkan saja. PPR-nya dinolkan. Dinolkan kewihannya. Kalau tidak dibayar tanggal 3, ditekan. Jadi bagusnya begini, kalau denda itu sebenarnya riba itu. Logikanya kan yang ada saja tidak sanggup bayar ditambah bukan lagi. Jadi yang adil itu adalah dinolkan meterannya sampai dia membayar.
dan diisi kembali. Kita itu kan memang operator. Sudah poin ke-8, segala pelanggaran atau sambung langsung yang dilakukan pelanggar atau operator maka dikenakan sanksi. Atau denda. 5 juta. Bagaimana? Begitu ya. Ada 5 juta itu kalau sambung langsung. Sambung langsung, apakah itu operator atau pelanggar? Iya. Oke, siap. Semua pokoknya. Akan denda atau diputuskan selamanya. Tidak bukan selamanya, 1 bulan. Didenda. Didenda 5 juta. Kalau 5 juta kan orang takut. ya, denda 5 juta ya. Kalau diputus saja itu masih peradilan sama. Dan kalau 5 juta kan hak-hak. Pelanggar yang dianggap kurang mampu atau yang hapus bisa aja ini. Lanjut, pemasangan baru akan dikenakan biaya 50.000. Pemasangan baru. Patutui apa kilometer pun? Kilometer dan kabel SR. Dan instalasi rumah ditanggung oleh yang bersangkutan. Hanya instalasi yang di luar itu kan Jadi, kita setuju ya. ya. Saya ulangi yang pemasangan baru ini. Iya. Pemasangan baru ini dikenakan 50.000 dibayar oleh yang punya rumah yang bersangkutan. Sekaligus dia menyiapkan kabel, kemeteran, dan instalasi rumah yang dibangun oleh kita untuk yang punya rumah. Beliau dari kabel itu kemeteran bisa kita dapatkan di mana itu? Enteng. Genteng. 10.000 per meter. Jadi kalau 10 meter dia 100.000. Tapi alangkah bagusnya barangkali Indonesia menyiapkan tinggal tidak boleh Poin dari ke-10 masih ada. Segala hal yang berkaitan dengan Perbaikan. Sampaikan aja Pak. Masalah kabel tadi. kemudian pengelolaan operasional PLTS harus melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulannya. Boleh. Iya, boleh. Kapan? Di mana? Setelah Jumat. Setelah Jumat langsung aja di mana gitu. Setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat misalnya. Jadi tahu di mana masyarakat tahu pemberitahuan kan. Setiap bulannya pada hari Jumat. Ya. Di bulan pertama. Hari Jumat bulan pertama. Jumat pertama pada bulan. Laporannya Pak Mulyadi. Ya. Bukan penyampaian secara lisan saja, tapi laporan secara tertulis. Kepada siapa disampaikan? Ke desa. Ya? Desa. Pertanggungjawaban di desa. Secara Tertulis dan disampaikan hari Jumat pertama pada bulan pertama. Di masjid aja itu. Sebelum atau sesudah ini. Sudah khutbah kan? Atau sebelum bisa juga. Kalau sebelum itu segala hal yang berkaitan dengan PLTS maka akan dirapatkan bersama secara bersama. terakhir. Poin ke-12 hasil pertemuan adalah merupakan kesepakatan warga yang diwakili oleh beberapa warga dan pemerintah desa Sambali yang hadir. dan harus supaya kita pahami baik karena barangkali ada yang tidak begitu dijangkau peserta terkait dengan pengadaan kabel.
Kalau kabel untuk di dalam rumah barangkali bisa kita dapatkan di toko-toko di kecamatan. Tapi kalau kabel dari induk ke meteran barangkali itu sekalipun kita membeli, tapi wajib barangkali untuk pihak PLTS menyiapkan itu. Ya. Harus di-standby-kan nanti. Dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan membeli berapa per meter. Karena barangnya ada di bengkel. Begitu tuh? Sekitar kurang lebih 10.000 per meter. 15.85. Ya. 15. Masukkan poinnya tadi Pak, perbaikan itu kerusakan itu yang eksternal. Arti pasang kan kita yang tanggung. Siapa yang minta untuk dipasangin maka dialah yang tanggung biayanya. Tidak memotong dari saldo yang ada toh. Tidak, itu kan perbaikan internalnya Pak. Tidak mungkin Pak harus mau turun ke lapangan. Itu mengenai operasional PLTS kan diambilkan dari kas itu. Bukan begitu. Jadi gini, misalnya Jawabnya di situ. Yang akan memperbaiki siapa nanti di lapangan? Kan operator. Jadi operator itu kan digaji untuk bekerja, termasuk sampai ke eksternal. Ada konsekuensi misalnya dari kap konektor, kabel yang rusak, itu dari saldo. Tapi jasa pemasangan penanganan kerusakan di luar kontrak ini itu operator yang kerjakan di luar ini. Maksudnya di jaringan ada yang nggak hidup lampunya, maka manjat operator itu tidak digaji karena sudah digaji dari operasional dari gaji bulanan tadi. Gitu. Terkecuali urusan lampu di dalam rumahnya padam, instalasinya rusak, itu masalah pribadi. Gua dikasih rokok ke apa operator itu tidak ditanggung dari LTS. Yang ditanggung pembiayaan hanya kerusakan jaringan sampai ke meteran. Kalau itu konsekuensinya ada pembelian maka pakai saldo. Tapi kalau untuk jasa pasang meteran baru 50.000 yang ditanggung oleh orang rumah, dan kalau jasa di jaringan itu dimanapun tidak dibayar operatornya karena operator sudah digaji. Iya betul, ya. Tapi kalau pemasangan baru, Iya, itulah yang punya Pak. dengan yang punya ini. Jadi terkait ke perbaikan mas misalnya orang-orang di tiang listrik hanya diatur hanya ego tanggung jawab operator. sampai meteran Pak. Jadi di tiang listrik Kasapo itu sudah tanggung jawab yang punya rumah terkait dengan persoalan sambungan baru Sambungan kalau sambungan itu menjadi tanggung jawab Avanso, apakah itu sepakati demo atau apa? Avanso. Jadi 50 Ini kan faktornya, katakanlah ada dua faktor yang bisa diperbaiki. Tuh, satu motifnya mungkin dari dalam rumah itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternalnya dari meteran dan konektor. Itu yang tidak ditahu sama sekali oleh yang punya rumah, kan begitu. Iya. Jadi dari konektor sampai meteran. Iya. Selama yang paling sapu tidak pernah. Jadi terpokoknya segala kerusakan yang tidak atau tidak menyala adalah tanggung jawab operator kecuali kerusakan di dalam rumah. Ya. Begitu jelas. Dan 13 poin. Nanti mungkin selesai ya kita tahu tanya